Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materinya, di mana di pertemuan kali ini kita akan coba terkait bahas mengenai HTML, ya. Tapi sebelum masuk ke materi HTML, kita akan coba membahas terlebih dahulu terkait website, ya, karena kan mata kuliah kita adalah web programming, pemrograman web dasar. Nah, kita akan coba bahas sedikit terkait pengertian-pengertian atau ada hal-hal apa saja pengantar yang memang perlu kita ketahui bersama. Nah, di awal di pendahuluan ini kita coba bahas terkait apa itu website. Ya, jadi apa sih sebuah website? Kalau dikatakan di sini adalah website adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya disimpan di dalam sebuah server. Nah, jadi perlu kita garis bawahi adalah website adalah kumpulan halaman, ya, kumpulan halaman yang saling berhubungan, ya, dan disimpan di dalam sebuah server. Nah, jadi mungkin pada saat mempelajarinya nanti, pada saat kita belajar membuat sebuah website, walaupun memang di sini kita nanti akan masih belajar terkait dasar pemrogramannya atau web dasar, tetapi dalam praktiknya bisa saja kita akan membuat beberapa file atau beberapa halaman yang nantinya akan kita coba hubungkan, ya. Nah, setelah kita hubungkan, maka kita akan coba tempatkan di dalam sebuah server, gitu ya, agar nanti prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan nantinya. Nah, saya yakin kalau sekarang masih belum ada gambaran, ya kita nanti akan coba mempraktikkan. Untuk servernya kita coba pergunakan server lokal nanti, ya. Kita akan coba terbiasakan sehingga nanti kalau sudah masuk atau kalian mungkin sudah mahir membuatnya, ya sudah mengetahuinya nanti prosesnya seperti apa, ya. Jadi web adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan. Nah, jadi mungkin dalam prosesnya bisa lebih dari satu file yang akan kita buat dalam prakteknya nanti, ya, walaupun memang di dasar ini materinya masih terkait dasar-dasar terlebih dahulu, setidaknya kalian akan mengetahui atau memahami prosesnya nanti. Nah, umumnya website berisikan informasi yang disediakan secara perorangan ataupun organisasi. Salah satu contohnya adalah kodepolitan.com atau rosma.ac.id, gitu ya. Jadi di dalamnya itu akan berisikan informasi-informasi yang memang bisa didapatkan oleh orang banyak nantinya. Nah, berikutnya adalah di sini ada manfaat web programming. Nah, dengan kita belajar web itu apa sih manfaatnya? Di antaranya adalah mengembangkan cara berpikir yang sistematis, membuat solusi dari suatu masalah dengan menggunakan teknologi. Jadi contohnya kalau ada orang kesulitan mencari informasi tentang coding, maka kita bisa mengembangkan web yang membahas tentang hal tersebut, gitu ya. Jadi mungkin banyaklah manfaat yang bisa kita dapatkan selain hanya kita ya manfaatnya bisa bikin sebuah web misalkan seperti itu, tapi di lain hal itu mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, nah, misalkan seperti yang kedua, membuat solusi, membantu orang banyak yang ada kesulitan, gitu kan, dengan kita mempunyai kemampuan dalam membuat sebuah web, setidaknya bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya adalah mengapa belajar web programming, ya. Ada banyak hal yang kita harus belajar web programming. Yang pertama, teknologi web adalah teknologi yang terus berkembang hingga saat ini. Nah, maksudnya gini, menurut kalian zaman sekarang apa sih yang nggak
nggak proses apa yang memang tidak menggunakan sebuah website gitu ya. Umumnya kan untuk saat ini rata-rata semua sudah menggunakan sebuah website ya. Seperti pendaftaran kalian masuk ke kuliah saja sudah menggunakan web gitu ya, atau hal-hal lain yang memang sudah banyak dilakukan ya menggunakan teknologi web yang memang saat ini sangat berkembang gitu ya. Nah, meskipun untuk alasan kedua banyak yang mengatakan eh, aplikasi mobile akan menggantikan web, namun nyatanya web masih dipakai oleh orang banyak kan seperti itu. Walaupun memang sekarang sedang berkembang nih mobile programming gitu ya, tapi tetap web ini masih banyak digunakan. Karena kenapa? Karena dari sisi kemudahan, sisi fleksibilitasnya, web itu masih cukup memudahkan lah para penggunanya. Ya seperti kalau mobile kan mau nggak mau kita harus menginstalnya di aplikasi atau di handphone kita dengan spesifikasi yang memang sudah ditentukan. Tetapi kalau web sendiri itu tinggal kita simpan di sebuah web server, lalu kita hanya mengaksesnya menggunakan komputer ataupun handphone ya dengan browser yang ada di perangkat kita masing-masing gitu ya, sehingga tidak menyulitkan ya. Nah, mungkin itu yang bisa dikatakan masih banyak orang menggunakan web gitu ya. Dan alasan yang terakhir adalah web programming ini relatif lebih mudah untuk dipelajari bagi orang-orang yang masih buta dengan pemrograman. Maksudnya adalah orang-orang awam yang baru mau belajar gitu kan, baru ingin mengetahui terkait web itu. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar ya? Dengan harapannya ini mungkin kita nanti sama-sama belajar ya, terlepas nanti di antara kalian ada yang sudah mahir, ada yang sudah memang terbiasa, ya itu kan lain hal lagi. Tapi kan tidak semuanya memang sudah mempelajari hal terkait web programming. Intinya nanti kita coba sama-sama belajar ya, dengan harapan kalian bisa mengetahuinya. Teknologi di web itu seperti apa, ya proses pembuatannya seperti apa. Oke, berikutnya ada istilah konsep klien dan server. Nah, jadi di sini apa sih perbedaan antara klien dengan server? Jadi maksudnya adalah kalau untuk klien sendiri adalah proses yang memang akan dirasakan atau akan digunakan oleh user atau kita sebagai pengguna. Seperti kalian sebagai mahasiswa pasti kan ketika akan mengakses gitu ya web tersebut, webnya stemikosma.ac.id, maka kalian hanya bisa melihat tampilannya, melihat artikelnya saja gitu ya, itu dari sisi sebagai klien. Kalau sebagai server itu kita akan mempunyai hak akses atau mempunyai istilahnya tugasnya sebagai ya memberikan informasi yang harus didapatkan oleh kalian, terus menambahkan konten di dalam tampilan webnya gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai servernya ya kita akan menambahkan hal-hal tersebut nantinya. Nah, mungkin untuk klien side sendiri bahasa yang digunakannya adalah HTML, CSS, dan JS. Untuk server side sendiri ya diantaranya adalah PHP yang memang masih ada bahasa yang lainnya ya. Itu berikutnya adalah web server atau hosting. Nah, di mana tadi seperti di pengertian awal, kalau website itu adalah sekumpulan halaman yang memang saling terhubung yang disimpan di sebuah web server. Jadi hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data. Intinya sebuah server lah yang memang kita tempatkan nanti web kita di dalam server tersebut sehingga bisa diakses di mana saja. Nah, dalam proses belajarnya nanti ya kita mungkin nggak akan langsung menggunakan hosting atau web server yang harus berbayar ya. Kita akan coba menggunakan web servernya yang memang
disimpan di lokal komputer kita, sehingga bisa kita pergunakan kapan saja tanpa harus kita menyewa atau membayar. Nah, berikutnya ada domain. Biasanya ada hosting, ada domain. Nah, domain itu adalah nama unik gitu ya, atau alamat dari web kita nantinya. Biasanya umumnya kalau domain itu adalah sebuah IP address ya, yang dipanggil di browser kita, biasanya seperti itu. Nah, tetapi kan kalau harus kita memanggil atau alamatnya IP, saya yakin akan kesulitan ya kita dalam memanggilnya, karena kita harus ngapalin nih IP-nya berapa gitu ya. Tapi dengan adanya domain atau nama unik ini, maka kita akan lebih memudahkan. Contohnya kodepolitan.com, rosman.ac.id, saya yakin ini akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan kita harus menghafalkan IP gitu ya. Nah, sehingga dimudahkan ya, yang tadinya berupa IP dirubah menjadi sebuah nama unik yang membantu atau memudahkan kita dalam pemanggilannya. Berikutnya ada konsep bahasa pemrograman. Ya, jadi dalam pemrogramannya nanti ada dua tipe, diantaranya ada yang tadi ya, client dan server. Nah, mungkin yang akan kita pelajari di awal adalah terkait client side-nya, diantaranya adalah HTML dan CSS. Lalu berikutnya kita coba pelajari server side ya, kita coba pelajari terkait PHP ini ya. Mungkin nggak semua bahasa ini kita coba pelajari karena nanti terbentur dari keterbatasan waktu gitu ya. Kalau harus semuanya kita pelajari mungkin akan kesulitan gitu ya. Nah, tapi harapannya sih kalau beberapa saja dulu ya bisa lebih memudahkan kita nantinya ya, walaupun terlepas dari pembahasan di kelas ya, silakan kalian coba mengembangkan apa yang memang ingin kalian coba ketahui ya. Terus yang kita butuhkan ada web browser diantaranya untuk melihat hasil yang sudah kita buat nantinya. Nah, terus di sini ada sebelum membuat sebuah website, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan dari website tersebut? Apa saja pengguna? Siapa saja penggunanya? Untuk yang kedua, yang ketiga adalah target bisnis apa yang akan dicapai. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan ketika kita akan membuat sebuah website yang memang sudah kompleks atau cukup kompleks yang memang akan digunakan atau siap digunakan. Ya, tidak apa-apa gitu kan, karena memang untuk saat ini kita akan mempelajari dasar webnya saja terlebih dahulu. Nah, tapi ini sebagai tambahan pengetahuan saja buat kita semua gitu ya. Nah, ketika akan membuat sebuah website, mungkin menurut saya 3 pertanyaan ini cukup perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi apa tujuan dari website tersebut gitu ya. Jadi ketika kita atau kalian ingin membuat sebuah website, ya kita harus bisa mempertimbangkan tujuan kita membuat website itu untuk apa nantinya gitu ya. Sehingga kan jelas kita pada saat membuatnya. Oh, tujuannya untuk membuat sebuah website profile saja, atau misalkan untuk website tentang transaksi. Nah, sehingga dalam prosesnya kita kan sudah punya acuan, punya tujuan, oh ini yang akan disiapkan oleh kita, misalkan seperti itu. Terus yang kedua adalah siapa saja penggunanya. Nah, kita harus tahu ini nanti yang akan menggunakan website ini siapa, berapa banyak, dan memang untuk apa gitu ya. Jadi enak kita dalam menggunakannya, karena mungkin nanti akan berpengaruh ke hal-hal yang lain juga, seperti kapasitas dari servernya terus berapa gitu kan. Nah, sehingga bisa menentukan performa dari websitenya nanti. Yang ketiga adalah target bisnis yang akan dicapai. Nah, maksudnya adalah web ini nanti tuh akan digunakan untuk apa sih gitu ya. Apakah hanya sebatas menampilkan profil saja, atau misalkan seperti Shopee atau Tokopedia yang ada transaksi. Mungkin kita harus mengetahui hal-hal tersebut, sehingga
dalam proses pembuatannya ya sudah lebih terarah dengan target dan tujuan yang sudah kita ketahui. Nah, mungkin ini sebagai sedikit pengetahuan buat kita semua gitu ya dalam membuat sebuah website tuh ya kita memang harus mengetahui tujuannya untuk apa sih website ini nanti, siapa aja nih yang nanti yang akan mengaksesnya, berapa banyak gitu ya, dan targetnya apa yang memang ingin dicapai, prosesnya nanti ingin seperti apa sehingga ya memudahkan kita ya. Mungkin itu jadi sebuah acuan atau gambaran untuk kita dalam membuat sebuah website nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pengantar terkait pemrograman web dasar atau web programming ini. Ya mudah-mudahan sedikit banyak ada gambaran yang bisa kalian dapatkan. Mungkin saya cukupkan untuk di materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.